Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Fitriani dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan mazhab institusional dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama yaitu sejarah. Secara etimologi, sekte berasal dari kata Arab sigomasdar mim atau kata sifat, dan kata bendamahan atau kata yang menunjukkan tempat. Nah, pada ekonomi awalnya diperkenalkan sebagai suatu disiplin oleh Adam Smith dan tokoh-tokoh lain yang dikenal juga sebagai tokoh-tokoh mazhab klasik. Dan kemudian seperti Alfred Marshall dan Leon Walras yang dikenal sebagai tokoh neoklasik. Pada teori ekonomi juga dikembangkan dengan berlandaskan pemahaman bahwa pasar merupakan suatu lembaga yang menghubungkan kedua individu. Apabila masing-masing individu melakukan kegiatannya dengan cara bebas dan difasilitasi oleh pasar tanpa melewati campur tangan pemerintah, maka optimalitas akan terpenuhi. Untuk mencapai keseimbangan sebagaimana dikemukakan oleh kaum klasik atau istilah yang sering digunakan oleh Adam Smith dan juga beberapa tokoh, yang satu pemahaman yang dikembangkan dari teori konsumen dan teori produsen. Dalam sejarah memiliki pemikiran tentang diperlunya suatu institusi atau kelembagaan ekonomi sebenarnya telah muncul pada saat masa klasik. Kelompok ini melakukan pemeriksaan tentang konsep klasik dan menjadikan teori klasik. Kelompok ini sering dikenal dengan sebutan ekonomi kelembagaan lama atau Old Institutional Economics. Dalam mazhab ekonomi kelembagaan lama, kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tata letak antar pelaku ekonomi, desain aturan main, norma dan keyakinan suatu individu atau komunitas, dan insentif yang dilakukan dengan cara kolaborasi atau teori tindakan kolektif. Nah, pada umumnya, klasik dan neoklasik menjelaskan tentang rasionalitas individu sebagai pelaku ekonomi yang dikritik oleh Veblen dengan menyatakan bahwa motif ekonomi yang melatar belakangi setiap kegiatan individu dalam mazhab klasik dilandaskan pada perhitungan laba rugi. Hak kepemilikan merupakan salah satu keharusan yang pada akhirnya teori ekonomi mengabaikan faktor-faktor sejarah, sosial, dan kelembagaan dalam membangun struktur ekonomi. Selanjutnya tentang perkembangan perekonomian di Indonesia. Seperti yang kita tahu, perkembangan perekonomian dalam Indonesia pada triwulan 1 2022 sudah mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 5,0%, meskipun sedikit lambat dibanding dengan triwulan sebelumnya. Selain itu, aktivitas masyarakat di berbagai tempat umum mulai normal kembali seperti sebelum pandemi. Untuk triwulan pertama tahun 2022 mencatat tingkat mobilitas masyarakat tertinggi sepanjang pandemi. Kecuali konsumen pemerintah mengalami kontraksi. Semua komponen pengeluaran tumbuh positif, meskipun sebagian besar melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan mobilitas masyarakat yang mendorong konsumsi masyarakat, mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang sebesar 4,3%. Tidak hanya kebutuhan untuk kebutuhan pokok, tetapi juga kebutuhan untuk industri tersier seperti hotel, transportasi, dan juga restoran. Yang selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Di sini saya menjelaskan dua teori, yaitu yang pertama dari teori pertumbuhan menurut Adam Smith. Menurut teori Adam Smith, masyarakat akan bertindak dari yang tradisional untuk menuju ke masyarakat yang lebih modern. Dalam pertumbuhan ekonomi akan mengalami proses yang semakin cepat karena adanya sistem pembagian kerja untuk para pelaku ekonomi. Dalam hal ini, Adam Smith memandang bekerja sebagai salah satu input atau masukan bagi proses produksi.
Pelaku ekonomi memiliki faktor-faktor pendahuluan, yaitu seperti tingkatan keterampilan pekerja dan ciptaan mesin hemat tenaga kerja. Jika pembangunan ekonomi telah mengarah pada sistem ekonomi modern kapitalis, hal ini dapat memperumit kebutuhan kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat, mengharuskan orang untuk tidak bekerja sendiri tetapi lebih mengkhususkan diri pada bidang tertentu. Di sini juga menjelaskan tentang modal. Modal memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, sebab dapat memastikan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi terjadi di suatu negara. Akumulasi modal dan juga investasi sangat berkaitan pada tabungan masyarakat. Sedangkan di sisi lain, kemampuan untuk menabung juga diterapkan oleh kemampuan mengelola dan mengembangkan sumber daya yang ada, yang artinya keterampilan menabung pada dasarnya hanyalah sekelompok orang yang mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan. Dan selanjutnya yang kedua yaitu teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Dalam model pertumbuhan ekonomi neoklasik, maka fungsi produksi agregat standar merupakan seperti hal yang digunakan dalam persamaan sektor modern Lewis. Dalam teori pertumbuhan neoklasik tradisional, pertumbuhan output akan selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 faktor, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, serta penambahan modal atau tabungan dan investasi. Yang terakhir yaitu perbaikan teknologi. Selanjutnya yaitu perkembangan mazhab institusional. Dalam perkembangan mazhab pernah mengalami penurunan, bahkan cenderung ditinggalkan. Penurunan tersebut dikarenakan tidak ada pembahasan lebih lanjut tentang mazhab sehingga tidak mampu untuk memberikan perkembangan yang kuat. Namun berbeda dengan mazhab neoklasik yang mulai mengembangkan alat ekonometrika dalam analisisnya sehingga menyebabkan kemunduran mazhab institusional. Pada tahun 1970, di sisi lain kelembagaan mengalami pertumbuhan, tetapi mazhab ekonomi kelembagaan yang baru muncul berbeda dengan Veblen. Oleh karena itu, dapat disebut ekonomi kelembagaan baru dan pandangan Veblen sering disebut sebagai ekonomi kelembagaan lama. Nah, mazhab ekonomi institusional baru ini membahas tentang perilaku ekonomi dengan cara menggunakan 4 analisis, yaitu 1. Teori biaya transaksi, 2. Teori hak kepemilikan, 3. Teori pemilikan publik, yang keempat yaitu teori permainan. Mazhab ekonomi institusional lama dan baru memiliki perbedaan, di mana mazhab ekonomi institusional baru memiliki 2 dasar asumsi, yaitu manusia berperilaku rasional dan fungsi preferensi individu yang jelas. Dari kedua asumsi tersebut merupakan landasan penting yang juga termasuk dimiliki oleh mazhab neoklasik. Oleh karena itu, mazhab ekonomi institusional baru seringkali diposisikan bukan sebagai opini tentang ekonomi neoklasik atau seperti mazhab institusional lama, melainkan sebagai bentuk pengembangan lebih lanjut mazhab neoklasik. Yaitu selanjutnya perkembangan perekonomian menurut Veblen. Menurut Veblen, orang-orang dulu terikat dalam sekeliling masyarakat. Dalam Theory of the Leisure Class, dia menjelaskan tentang dorongan perilaku konsumsi masyarakat. Sebagai seorang pemikir yang tidak puas dengan kondisi masyarakatnya, dia sering melihat dunia saat ini terutama di Amerika Serikat. Dengan kemajuan zaman sekarang, segala sesuatu dinilai dengan uang, sehingga orang tidak peduli apakah perilaku keuangannya merugikan orang lain atau tidak. Karena hanya kekayaan yang meningkatkan status, harga diri, atau reputasi di masyarakat. Seseorang yang memiliki banyak kekayaan menggunakannya untuk kesenangan. Oleh karena itu, kemampuan untuk hidup bahagia saat ini digunakan sebagai alat untuk membuktikan derajat dan status seseorang. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang sering suka pamer.
Selanjutnya yaitu perkembangan perilaku pengusaha menurut Veblen. Di sini Veblen melihat bahwa saat ini semakin banyak pengusaha yang mendapat untung dari berbagai sumber, terlepas dari gaya hidup mereka, misalnya mengelola bahan baku dan mengelola wilayah pemasaran. Mereka juga dapat memastikan bahwa otoritas yudisial tidak mempertanyakan populasi monopoli mereka atau mencegah manipulasi pajak dan keuangan mereka. Di antara banyak negara berkembang, di mana masih belum ada aturan main atau aturan hukum yang jelas, pengusaha dan militer sering bekerja sama untuk melindungi perusahaan monopoli. Artinya, jika ada pengusaha lain yang terlibat dalam bisnis yang dimonopolinya, dia harus berurusan dengan militer. Pengusaha absentee ownership tidak segan-segan mematikan usaha pengusaha sungguhan yang memperoleh keuntungan dengan kerja keras untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan akuisasi. Dengan cara membanting harga dapat membuat pesaing gulung tikar. Biasanya, setelah pesaing keluar pasar, mereka akan kembali menaikkan harga dan memperoleh laba yang sangat besar. Dengan monopoli power yang ada di tangan mereka juga sering mengurangi pasok dalam barang-barang sehingga harga melambung, sehingga pengusaha akan mendapatkan keuntungan melebihi batas kewajaran. Nah, jadi dari kesimpulan hasil analisis yang saya bahas, yaitu yang pertama, dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatnya konsumsi masyarakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan saat ini. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen tumbuh positif, seperti halnya konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,3%. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi yang dikatakan oleh Adam Smith, dalam tahapan pertumbuhan ekonomi dibagi dalam 5 hal, diantaranya masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, dan masa perindustrian. Jika proses ekonomi semakin maju, maka sistem pembagian kerja harus dilakukan agar dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.